sehat dan terus diberkati sama Tuhan. Adik-adik, minggu pagi ini kita akan beribadah ditemani oleh Pusri dan Kak Lut. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Teman-teman, tema ibadah minggu ini adalah kasih itu murah hati. Dan melalui tema ibadah ini kita diajarkan bahwa kasih Allah menyatakan kemurahan hatinya untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, kita juga harus selalu bermurah hati terhadap sesama kita. Terpujilah Allah Bapa di sorga yang telah mengajarkan kita agar kita selalu murah hati terhadap sesama. Amin. Mari kita duduk, kita mau mulai ibadah ini dengan doa pembukaan. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan untuk ibadah di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kasih-Mu, cinta-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami anak-anak-Mu kembali di pagi hari ini boleh bersama-sama beribadah walaupun hanya secara live streaming. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau pimpin kami, Engkau tuntun, Engkau kirimkan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh sama-sama memahami akan firman-Mu pada pagi hari ini. Kegiatan ibadah pagi hari ini Tuhan Yesus, biarlah Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan tidak kurang apapun. Kakak-kakak kami yang terlibat dalam kegiatan pelayanan ibadah di pagi hari ini, biarlah Engkau berkati. Peralatan yang kami gunakan, biarlah Engkau pelihara sehingga benar-benar boleh membawa berkat dan boleh membawa sukacita untuk kami sama-sama beribadah di pagi hari ini. Ibadah pagi ini Tuhan kami buka dan kami serahkan semuanya hanya dalam tangan yang penuh kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau nyanyi rukun cinta satu sama lain. Satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tujuh
kita sama-sama menyanyikan Mazmur 23 dari Perjanjian Lama. Tuhan adalah gembala. Adik-adik semua, mari kita sama-sama membaca mohon pengasihan Allah. Bapa di dalam surga, ajarkan kami untuk selalu murah hati sebagaimana Tuhan yang sudah Tuhan ajarkan ke kami. Amin. Berita anugerah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Petunjuk hidup baru. 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Adik-adik, mari kita nyanyikan pujian karena kasih-Nya pada Yesus yang kedua.
Mari kita lipat tangannya, kita tutup mata kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang sudah mati di kayu salib dan telah bangkit kembali untuk menebus dosa kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau pada ibadah kali ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan hadir di tengah-tengah kami, supaya kami boleh mendengarkan dengan hati yang bersungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes 3. Adik-adik, 1 Yohanes itu di Perjanjian Baru yang paling akhir. Ketemu, mari kita sama-sama membacanya. Demikianlah kita ketahuilah kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Adik-adik, siapa yang mau mendengarkan cerita? Mari kita sama-sama kita saksikan cerita minggu ini. Hai, Shalom. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pastinya adik-adik yang ada di rumah semua luar biasa. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan kita Yesus Kristus juga luar biasa. Kiranya damai sejahtera dan sukacita yang dari Allah menyertai adik-adik semua ya. Nah, adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini, yuk kita sama-sama mohon tuntunan dan penyertaan Roh Kudus. Mari sama-sama kita melipat tangan kita tutup mata dan menundukkan kepala kita mau bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau sungguh amat baik. Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Dan terlebih Tuhan, pada minggu pagi hari ini, Engkau kembali menyertai
dan membangunkan kami kembali dengan kekuatan dan semangat yang baru. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan saat ini kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menyertai dan memimpin kami sehingga kami siap untuk menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sertai kami ya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Ya, adik-adik, sekarang Mbak Susi mau ajak adik-adik semua untuk sama-sama kita membuka Alkitab kita. Kita mau sama-sama membuka dari kitab 1 Yohanes pasalnya yang ketiga. 1 Yohanes ada di mana adik-adik? Ada di Perjanjian Baru ya. Ya, 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 24. Bagaimana? Adik-adik semua sudah menemukan ayatnya? Ya. Baik, adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Mbak Susi akan membacakannya untuk kita semua. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan 24. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, ayat emas kita pada minggu pagi hari ini terdapat pada 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Yuk, mari kembali kita sama-sama perhatikan ayat
dari 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Sudah? Yuk, mari kita bersama-sama membacanya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, adik-adik, pelajaran Alkitab kita pada hari ini, kita akan bersama-sama memahami tentang kasih itu murah hati. Nah, kasih itu murah hati. Kasih yang seperti apa? Nah, adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti halnya Tuhan kita Yesus Kristus yang rela menyerahkan nyawanya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, umat manusia yang berdosa, sehingga kita beroleh keselamatan. Nah, demikianlah yang Tuhan kehendaki supaya kita juga berbuat demikian kepada sesama kita, berbuat kasih dengan berlaku murah hati kepada sesama. Murah hati, kasih itu murah hati. Murah hati itu apa ya? Murah hati. Nah, adik-adik, yang pertama, murah hati itu tidak pelit. Ya, kita tidak pelit untuk berbagi kepada sesama kita apa yang kita miliki. Nah, misalkan adik-adik nih di rumah punya banyak koleksi mainan. Nah, adik-adik tidak boleh pelit. Kita harus bisa berbagi kepada adik kita, kakak kita, atau teman kita yang mampir main ke rumah. Terus kita bisa berbagi mainan kita. Bersama-sama kita bermain. Kita tidak pelit. Atau kalau adik-adik punya makanan kesukaan. Nah, adik-adik ada yang suka makan pizza. Ada yang suka makan donat. Nah, adik-adik juga tidak boleh pelit. Adik-adik harus berbagi makanan kesukaan yang kalian punya kepada adik, kepada kakak, kepada tante, atau kepada teman-teman kalian yang menginginkannya. Ya, adik-adik ya. Nah, adik-adik, tidak pelit itu suka berbagi. Ya, suka memberi kepada sesama. Nah, misalkan adik-adik ada teman-teman atau adik atau kakak atau siapapun yang membutuhkan barang yang adik-adik miliki. Misalkan adik-adik punya pulpen, punya penggaris, punya pensil. Kemudian ada orang lain yang ingin meminjam. Nah, adik-adik tidak boleh pelit untuk memberikan pinjaman. Nah, kemudian adik-adik murah hati itu juga tidak pelit untuk berbagi, memberi sedekah. Ya, memberi sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Misalkan kalau adik-adik sedang pergi keluar bersama mama papa, kemudian di jalan
mendapatkan orang lain yang tidak bisa makan. Nah, adik-adik dengan murah hati bisa berbagi, memberikan sedekah, atau memberikan makanan yang adik-adik punya. Seperti itu ya adik-adik. Jadi, yang pertama, murah hati itu tidak pelit. Dia rela untuk memberi, untuk berbagi. Adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, murah hati. Murah hati yang kedua adalah suka menolong. Ya, suka memberi bantuan, suka memberikan pertolongan. Nah, misalkan nih adik-adik suka membantu ibu atau kakaknya yang baru pulang dari pasar. Ya, kan ibu kita, mbak kita, kakak kita baru saja pergi belanja ke pasar untuk beli makanan buat adik-adik, buat satu keluarga. Ada beli buah-buahan, beli sayur-sayuran, beli ikan, beli tempe, dan beli macam-macam. Nah, murah hati itu adik-adik juga siap sedia membantu mengangkat belanjaan yang dari pasar. Bahkan adik-adik dengan sukacita, dengan tulus hati, rela untuk membantu merapikan belanjaan-belanjaan itu, ditaruh di tempatnya, mana yang ditaruh di lemari es, mana yang ditaruh di tempat buah. Nah, seperti itu adik-adik. Murah hati itu suka menolong, suka memberi bantuan. Nah, atau misalkan adik-adik selesai bermain, kan mainannya berantakan ya, berserakan kemana-mana. Nah, adik-adik dengan sendirinya, dengan sukacita tulus hati, membantu ibu kita. Karena kita yang bermain dengan teman-teman, dengan adik-adik, dengan kakak, nah kita rapikan sendiri mainan kita. Kita tumpuk ke tempatnya, kita simpan di tempatnya, kita rapikan di tempatnya, sehingga pada saatnya nanti, pada saat kita ingin main kembali, kita sudah tahu tempatnya di mana dan semua mainan kita sudah dalam kondisi rapi. Nah, suka membantu itu atau suka menolong, seperti misalkan adik-adik juga membantu bersih-bersih rumah, ya, lap-lap meja di rumah, terus bantu-bantu mama papa untuk nyapu, untuk ngepel, untuk membersihkan rumah, sehingga rumah kita menjadi bersih dan sehat. Ya adik-adik, jadi murah hati yang kedua adalah suka menolong, suka memberi bantuan. Nah, adik-adik, murah hati yang ketiga adalah kita harus saling mengasihi. Ya, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kita harus saling mengasihi dengan sesama kita, bahkan dengan segala makhluk ciptaan Tuhan, dengan binatang, dengan tanaman. Ya adik-adik, kita harus saling memperhatikan, kita harus saling peduli. Nah, misalkan adik-adik saling mengasihi itu seperti apa? Nah, misalkan kalian mendengar ada yang sakit, misalkan eyang kita sedang sakit, kita bisa mendoakan eyang kita yang sakit, atau orang tua kita yang sakit, atau teman kita yang sakit. Kita mengasihinya
dengan cara kita mendoakannya supaya Tuhan bisa sembuhkan, Tuhan bisa pulihkan sakit penyakitnya. Ya, seperti itu adik-adik. Nah, saling mengasihi juga adalah bentuk sikap hati yang Tuhan kehendaki. Nah, misalkan kalau kalian sedang bersama-sama, entah di rumah, di sekolah, atau dimanapun, kalian harus hidup rukun, harus saling mengasihi, tidak boleh bertengkar, tidak boleh berantem. Ya adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berlaku murah hati, yaitu saling mengasihi. Nah, contoh mengasihi yang lainnya seperti apa lagi Mbak Susi? Banyak hal yang dapat kita lakukan. Misalkan, Mbak Susi yakin nih, beberapa di antara adik-adik di rumah ada yang punya hewan peliharaan. Seperti Mbak Susi di rumah ada hewan piaraan, anjing, juga ada ikan. Nah, Mbak Susi juga yakin adik-adik juga mengasihi hewan-hewan peliharaan yang adik-adik punya, ya kan? Yaitu dengan cara rajin memberi makan. Pada saatnya makan, si meong, si gugup, atau apapun itu, ada burung, ada ikan. Nah, kalian rajin ya merawat hewan peliharaan adik-adik, memberi makan, pada saatnya sakit juga memberikannya obat. Nah, atau misalkan adik-adik di rumah pasti punya tanaman-tanaman, ya kan? Yang menghiasi halaman rumah atau teras rumah, sehingga rumah kita kelihatan indah, asri, sejuk dengan beraneka ragam tanaman yang kita punya. Nah, adik-adik, semuanya itu tanaman-tanaman yang ada di rumah pun juga harus kita rawat, kita pelihara supaya tumbuh, berkembang, sehingga akhirnya berbunga dan berbuah. Kita harus rajin memberi pupuk, kemudian menyiraminya. Nah, seperti itu adik-adik tindakan mengasihi. Ya, kita harus berbuat kasih kepada sesama kita manusia, juga kepada hewan dan tumbuh-tumbuhan ciptaan Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita sama-sama menyaksikan video yang menceritakan tentang hal kasih itu murah hati. Yuk, mari sama-sama kita saksikan ya videonya.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี
ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Nah, adik-adik, pelajaran minggu ini mengajarkan kepada setiap kita bagaimana kita seharusnya harus berbuat kasih. Ya, kasih itu murah hati, seperti halnya kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita umat manusia sehingga kita beroleh keselamatan. Nah, adik-adik, murah hati itu adalah karakter yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Murah hati itu diajarkan oleh Tuhan Yesus, bahwa kasih itu harus memberi dengan tulus, dengan ikhlas, dengan sukacita, dengan rela hati, dengan mau berkorban. Ya, buat siapapun juga tanpa kecuali, buat orang yang mencintai kita, mengasihi kita, bahkan untuk orang-orang yang tidak suka dengan kita. Kita harus mau berbagi, berbuat murah hati kepada siapapun. Ya adik-adik. Nah, adik-adik, tindakan murah hati dapat kita lakukan tidak menunggu entar sok, besok, entar sok, besok. Hari ini juga kita dapat melakukannya buat sesama kita, buat orang-orang di sekitar kita. Yuk, siapa yang berjanji mau berbuat murah hati mulai saat ini? Saya. Ya, kita semua harus berkomitmen. Kita semua berjanji bahwa kita harus dapat mewujudkan kasih kita, kasih murah hati kepada sesama, kepada semua ciptaan Tuhan. Ya, terima kasih adik-adik sekalian. Sekarang kita mau kembali mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai dan memimpin kita pada pelajaran firman kita minggu pagi hari ini. Yuk, mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan, kembali kami nyatakan syukur kami oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran pada hari ini, di mana Engkau mengajarkan kami kasih itu murah hati. Biarlah kami Tuhan dapat berlaku kasih kepada sesama kami, kepada setiap ciptaan-Mu, dengan penuh kasih yang murah hati, mau berbagi, mau menolong, mau membantu satu sama yang lain dengan sukacita, dengan tulus, dengan rela hati. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk studi kami ya Tuhan,
Engkau pimpin kami di dalam pelajaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan semuanya ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Ya, terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Adik-adik, mari kita sekarang duduk yang manis kembali. Kita mau doa sapaan. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan di dalam ibadah kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mendoakan sapaan kami Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Kiranya Engkau terus Tuhan menyertai bangsa dan negara kami ya Tuhan, agar mampu Tuhan mengatasi pandemi ini, mengatasi segala masalah yang ada di negara kami ya Bapa. Biarlah kami terus boleh tumbuh menjadi negara yang lebih maju lagi dan mensejahterakan rakyatnya semua ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami ya Bapa. Kiranya Engkau terus Tuhan boleh menyertai semua Bu Pendeta, Pak Pendeta, majelis, diaken, pokja yang ada di gereja ini ya Bapa. Biarlah mereka semua Tuhan boleh membantu Tuhan iman percaya kami jemaat anak maupun jemaat dewasa untuk lebih lagi bertumbuh terhadap Engkau ya Bapa. Lebih lagi kami mengasihi Engkau ya Bapa. Kami juga boleh berdoa Tuhan buat rekan-rekan kami Tuhan yang saat ini sedang sakit Tuhan. Kiranya Engkau boleh dengan bilur-bilur-Mu yang ajaib, Engkau boleh menyembuhkan mereka semua Tuhan. Biarlah kami semua anak-anak-Mu Tuhan boleh terus Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu, dan boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan doa yang kurang sempurna ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Yesus, anak kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik di rumah, sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang sudah adik-adik siapkan dari Mama Papa. Mari adik-adik, kita mau menyanyikan Bila Topan Keras. Berkat Tuhan satu-satu hidupnya.
doakan persembahan ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, pagi ini kami memberikan persembahan untuk-Mu. Kiranya persembahan yang kami berikan bisa menjadi berkat bagi sesama kami dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Doa yang kurang sempurna ini akan kami satukan dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyelesaikan ibadah kita. Mari kita pulang dengan damai sejahtera dan tetap mengingat untuk melakukan firman Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memelihara kita selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Yuk adik-adik, kita akhiri ibadah kita dengan nyanyian bahasa cinta. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, hari ini aktivitas hari ini kita akan membuat vas bunga murah hati. Bahan-bahannya adalah 6 warna kertas buffalo, pulpen, double tape, gunting, dan juga sedotan. Pertama kita gunting dulu kertas buffalo-nya menjadi bentuk love atau hati.
Jika sudah, hasilnya seperti ini. Ulangi lagi hingga jadi 6 buah hati. Jika sudah selesai, hasilnya seperti ini. Setelah selesai digunting, tulislah kegiatan kebaikan yang kalian lakukan di rumah. Setelah sudah selesai, kita tempel menggunakan sedotan. Lakukan hingga semua selesai. Setelah selesai semua, kita masukkan ke dalam gelas atau kaleng. Sebelum itu, kita bikin ayat indah dari love yang tadi kita buat. Ayat indah dari Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tempel di bagian depan. Di bagian depan pas bunganya. Setelah selesai, ikut. Jadi deh aktivitas hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, dan selamat berkati.